Maratibu al-idrak, tingkatan-tingkatan pengetahuan. Pembahasan ini barangkali terlihat sepele, tapi sesungguhnya memiliki urgensi yang sangat besar. Kenapa urgen? Karena ini bukan soal pembahasan teoritis saja, tetapi akan sangat aplikatif dan melekat dengan praktik-praktik fikih kita sehari-hari sebagai muslim, terlepas kapasitasnya sebagai mufti ataupun sebagai mustafti. Dengan kapasitas sebagai mufti, seorang tokoh cendekiawan muslim harus tahu di level manakah fatwa ataupun informasi keagamaan yang akan ia sampaikan. Apakah sudah sampai di taraf ilmu, ataukah masih dalam zon, syak, waham, ataukah al-jahl, di mana setiap level ini akan memiliki konsekuensi yang mendasar dalam penyampaiannya. Dengan kapasitas sebagai mustafti, yaitu kita masyarakat awam pada umumnya, dengan mengetahui maratibul idrak, kita bisa membedakan mana al-ilmu al-qat'i yang wajib dipijaki, diikuti, dan tidak boleh diperselisihkan, dan mana yang hanya sampai ke taraf zonni, sehingga bisa diikuti, bisa dipijaki, tapi jangan kaget apabila masih terbuka ruang perbedaan pendapat. Dan jika kita tahu bahwa pengetahuan kita masih dalam tataran zonni, sebenarnya tidak harus untuk dipertahankan mati-matian ataupun dianggap sebagai suatu kebenaran mutlak. Dan mana yang merupakan keraguan dan bahkan ketidaktahuan, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai pijakan sama sekali. Terakhir, dari sekian banyak urgensi yang lain, dengan mengetahui maratibul idrak ini, kita siogianya senantiasa mengukur sejauh mana level pengetahuan kita terhadap sesuatu. Sehingga jika dirasa kurang, maka kita senantiasa upgrade agar pengetahuan kita ini terus-menerus naik level sampai ke derajat ilmu yang pasti dan meyakinkan. Setelah kita tahu urgensinya, yuk mari kita bahas. Pertama-tama, apa itu al-idrak? Al-idrak adalah husulu suratus syai' fi dhihni, tergambarnya sesuatu di dalam otak. Baik gambaran itu sekedar kita pahami maknanya, maka dalam ilmu mantik ini disebut dengan tasawwur, ataupun kita juga tahu hukumnya, maka dalam ilmu mantik disebut dengan at-tasdiq. Nah, seberapa kuat pengetahuan ini tergambar dalam otak dan seberapa akuratnya dengan kebenaran dalam realitas, dari sinilah al-idrak tercabang menjadi sab'u maratib atau 7 tingkatan. Tingkatan pertama, al-ilmu. Jika sesuatu pengetahuan tergambar di dalam pikiran kita secara pertama meyakinkan, yang kedua sesuai dengan kebenaran dalam realita, dan yang ketiga terbangun di atas dalil yang benar. Apabila memenuhi 3 syarat ini, disebutlah dengan ilmu. Baik itu ilmu adalah yang disebut dengan ilmu daruri ataupun ilmu muktasab. Apa itu ilmu daruri? Yaitu ilmu yang kita yakini tanpa melalui proses an-nazar dan al-istidlal. Seperti pengetahuan kita bahwa sholat 5 waktu itu fardu, karena kita tahu berdasarkan dalil-dalil yang qat'i, Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma' para ulama, sehingga tidak terbuka celah sedikit pun untuk diperselisihkan. Adapun ilmu muktasab, yaitu ilmu yang untuk kita sampai kepada derajat keyakinan memerlukan effort atau usaha berupa an-nazar, yaitu mengolah pikiran, dan al-istidlal, yaitu menyelidiki dalil. Nah, bagaimana melakukan 2 hal, an-nazar dan al-istidlal? Inilah yang kita pelajari metode dan prosesnya melalui ilmu usul fikih ini. Itulah tadi tingkatan pertama, al-ilmu. Tingkatan yang kedua adalah at-taqlid. Jika sesuatu pengetahuan tergambar dalam otak kita dengan meyakinkan, tetapi tidak dibangun di atas dalil, melainkan karena ikut-ikutan, maka ini disebut dengan at-taqlid. Contoh sederhana, sebagai makmum dalam sholat, kita biasanya membaca suratul Fatihah setelah imam selesai membaca suratul Fatihah. Kita selama ini meyakini bahwa apa yang kita lakukan itu sudah tepat. Tapi apakah semua kita sudah tahu dalilnya, ataukah hanya karena ikut-ikutan? Nah, ikut-ikutan inilah yang disebut dengan at-taqlid.
Catatannya, at-taklid ini sah-sah saja dilakukan oleh orang-orang awam, tapi dalam masalah-masalah furu'iyah. Adapun dalam urusan-urusan fundamental dalam agama atau usuluddin atau dalam akidah, kita tidak diperbolehkan untuk bertaklid. Tingkatan ketiga yaitu az-zon. Jika sesuatu pengetahuan tergambar dalam otak tidak secara meyakinkan, tapi dalam taraf dugaan yang mendekati kebenaran dan tidak menutup celah akan kesalahan, maka ini disebut dengan az-zon. Contohnya dalam fikih, seorang mujtahid melakukan penelitian dan menyimpulkan bahwa kunut subuh itu sunnah. Tetapi pengetahuannya ini bersifat zon karena dalilnya tidak qat'i. Maka silahkan boleh untuk dijadikan pijakan, tapi tidak bisa untuk menutup celah akan terjadinya probability kesalahan. Sebagai catatan, ada ungkapan yang mengatakan aglabu al-masail al-fiqhiyah yubna ala zunun. Kebanyakan masalah-masalah fikih praktis itu terbangun di atas fondasi yang sifatnya zon. Karena kebanyakan dalil-dalil syar'i itu bersifat zonni, baik dari segi periwayatan atau zonniyus thubut maupun dari segi penunjukan atau disebut dengan zonniyu ad-dalalah. Tingkatan yang keempat daripada maratibul idrak yaitu asyak. Jika suatu pengetahuan tergambar dalam otak kita secara 50-50 antara benar dan salah tanpa ada indikator penguat, maka ini disebut dengan asyak. Contoh fikih yang barangkali sering kita alami, dalam sholat kita sering ragu apakah kita sudah masuk rakaat ketiga ataukah rakaat keempat, dan benar-benar tidak ada indikator penguat. Saat itu kita sedang mengalami apa yang disebut dengan asyak. Bagaimana solusinya ketika kita mengalami asyak ini? Yang pertama, kita tetap harus mengerahkan daya upaya kita semaksimal mungkin untuk mencari murajjihat atau indikator penguat. Jika memang tidak ditemukan murajjihat, maka kita perlu melakukan ihtiyat, yaitu dengan menerapkan kaidah-kaidah fikih seperti al-yaqin la yazulu bisyak, al-aslu bara'atu dhimmah, al-aslu baqa'u makana ala makana. Dalam kasus kita ragu apakah 3 atau 4 rakaat, secara sederhana untuk menerapkan kaidah ini kita yakin bahwa 3 rakaat itu sudah kita lakukan. Yang kita ragukan adalah apakah kita sudah melakukan rakaat keempatnya atau belum. Maka apa yang kita lakukan? Kita ambil yang kita yakini, yaitu 3 rakaatnya lalu tambah 1. Tingkatan kelima yaitu al-waham. Jika sesuatu tergambar dalam alam pikiran kita dengan keraguan yang lemah, di mana kemungkinan salahnya itu lebih besar, maka ini disebut dengan al-waham. Sebagai contoh, ada seseorang yang sedang sholat mengalami was-was, dia merasa buang angin, padahal dia tidak mendengar suara atau mencium bau. Atau ada seseorang yang overthinking, menuduh seseorang mencuri atau menuduh pasangannya melakukan perselingkuhan hanya berdasarkan feeling tanpa ada bukti. Ini masuk dalam kategori al-waham. Sebagai catatan, al-waham tidak bisa diamalkan dan dijadikan dasar dalam hukum. Lanjut kepada tingkatan yang keenam, yaitu al-jahlu al-basit. Jika seseorang ditanya terkait suatu permasalahan, lalu di dalam alam pikirannya tidak tergambar sama sekali jawaban suatu permasalahan tersebut, artinya dia tidak tahu sama sekali, tapi dia sadar bahwa dirinya tidak tahu, sehingga misalnya dia ditanya, apa hukum sholat di atas kendaraan atau di atas pesawat? Maka secara jujur dia mengatakan, saya tidak tahu. Ini disebut dengan al-jahlu al-basit, ketidaktahuan yang sederhana. Sebagai catatan, kadang-kadang orang yang mengalami al-jahlul basit ini bisa diberikan toleransi atau maaf apabila ilmu itu belum memang sampai kepadanya. Penanganannya adalah tinggal diberitahu atau diajarkan. Terakhir, tingkatan ketujuh, al-jahlu al-murakkab. Jika seseorang dalam alam pikirannya tergambar sesuatu pengetahuan yang ternyata itu salah, tidak sesuai dengan realita kebenaran, tapi dia tidak sadar bahwa itu salah, bahkan dia yakini, maka ini disebut dengan al-jahlu al-murakkab atau kebodohan kuadrat. Kenapa dikatakan kebodohan kuadrat?
Jika pada al-jahlu al-basit atau kebodohan yang biasa, dalam penanganannya kita hanya punya satu langkah saja, yaitu dengan menggambarkan di dalam alam pikirannya pengetahuan yang tadinya kosong. Sedangkan pada al-jahlu al-murakkab ini kita harus melalui dua step. Yang pertama adalah menghapus gambaran yang salah, yaitu dengan mengcounter kesalahpahamannya dengan argumentasi-argumentasi, dengan dalil-dalil, bukti-bukti yang meyakinkan. Barulah apabila telah berhasil, kita beranjak ke step yang kedua, yaitu menggambarkan pengetahuan yang benar. Tapi sebaliknya, jika dia tetap keras kepala dan tetap meyakini kesalahannya, maka inilah yang dimaksudkan oleh Al-Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi dalam sebuah kata mutiaranya. Ar-rijalu arba'atun, rajulun yadri wa yadri annahu yadri, fadzalika alimun fattabi'uh, wa rajulun yadri wa la yadri annahu yadri, fadzalika ghafilun fanabbihu, wa rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri, fadzalika jahilun fa'allimuhu, wa rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri, fadzalikal ahmaq fajtanibuhu. Tipikal orang ada 4. Yang pertama, seseorang yang tahu dan tahu bahwa dirinya tahu, maka itulah yang disebut dengan orang alim, maka ikutilah. Yang kedua, orang yang tahu tapi tidak sadar bahwa dirinya tahu, maka ini adalah orang yang lengah, berikanlah warning kepada dia. Yang ketiga adalah orang yang tidak tahu dan menyadari dirinya tidak tahu, ini disebut dengan orang jahil, maka ajarkanlah dia. Keempat adalah orang yang tidak tahu dan tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu, maka ini disebut dengan orang yang ahmak, atau bahasa kasarnya goblok, maka jauhilah orang seperti itu.